Sunan Giri memiliki nama kecil Raden Pangku atau Joko Samudro. Ia mempelajari dakwah dari Sunan Ampel bersama Sunan Bonang. Kemudian Sunan Giri dan Sunan Bonang sama-sama pergi ke Arab untuk memperdalam ilmu agama. Setelah kembali ke tanah Jawa, Sunan Giri mendirikan pesantren di perbukitan Sidomukti yang dinamai Pesantren Giri. Usaha yang dilakukan oleh Sunan Giri berhasil. Banyak masyarakat yang memutuskan untuk memeluk agama Islam. Raden Masyahid merupakan nama kecil dari Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah murid dari Sunan Bonang. Dalam menyebarkan agama Islam, cara pendekatan yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga yaitu dengan memakai sarana kesenian dan kebudayaan. Sunan Kalijaga mengawali dakwahnya di desa Kalijaga, Cirebon. Dan selanjutnya yaitu Sunan Ampel. Sunan Ampel merupakan putra dari Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Nama asli Sunan Ampel sendiri merupakan Said Ahmad. Sunan Ampel datang ke Pulau Jawa pada tahun 1453. Pada tahun 1479, Sunan Ampel mendirikan Masjid Demak dan menjadi penerusnya untuk berdakwah di daerah Demak, yaitu Raden Zainal Abidin yang merupakan putranya dengan menjadi Kalimah. Sunan Ampel sendiri diperkirakan wafat pada tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di sebelah Masjid Demak. Sunan Muria mengasih kepada Maksud yang merupakan putra yang dengan istrinya Bisaro yang merupakan putri dari Muria. Sunan Muria ini dapat dengan kesenian yang paling dikenal merupakan kesenian kembang Majapahit, Sintong, dan Nyanyi. Wilayah dan daerah Pati dan sekitarnya yang pertama dimiliki halaman Muria. Dalam perkembangannya, Sunan Muria mendirikan sebuah masjid dan pondok pesantren yang bertempat di puncak Gunung Muria. Setelah Sunan Muria wafat, beliau dimakamkan di sekitar masjid yang dibangunnya. Selanjutnya yaitu Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau yang bernama asli Syekh Hidayatullah merupakan putra dari Syekh Abdullah Mudabuddin bin Ali Nurul Alam dan Nyai Rara Santang, putri dari Sri Garuda Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Sunan Gunung Jati sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak dan Raden Walang Sungsang, beliau dinobatkan sebagai raja dari Kerajaan Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jati. Perjuangannya pada saat itu yang melawan Portugis dan pertahankan dakwahnya dalam dunia keislaman buatnya mendapat julukan sebagai Sunan. Beliau wafat pada tahun 1568 Masehi dalam usianya yang ke-120 tahun, dikenal sebagai Sunan Gunung Jati karena beliau dimakamkan di Bukit Gunung Jati. Sunan Derajat merupakan salah satu sunan dari 9 wali songo. Nama kedua adalah Raden Kosim, kemudian mendapatkan gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Dia adalah putra dari Sunan Ampel dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang. Setelah menguasai ajaran Islam, ia menyebarkan agama Islam di desa Derajat sebagai tanah pendidikan di Kecamatan Paciran. Di sana ia mendirikan pesantren Dalam Dhuwur. Tempat ini diberikan oleh Kerajaan Demak. Dia diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah pada tahun 1442 atau 1520 Masehi. Makam Sunan Derajat dapat ditempuh dari Surabaya maupun Tuban lewat Jalan Raya Pos Anyar Panarukan. Namun bila lewat Lamongan dapat ditempuh 30 menit dengan kendaraan pribadi. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim merupakan salah satu dari wali songo. Beliau dianggap yang pertama kali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Daerah yang ditujunya pertama kali ialah desa Sibalut, sekarang adalah desa Leran, Kecamatan Mati. Ia lalu mulai menyiarkan agama Islam di tanah Jawa bagian timur dengan mendirikan masjid pertama di desa Pesucinan. Pertama-tama yang dia lakukan ialah mendekati masyarakat melalui pergaulan. Beliau tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan hidup dari komunikasi, melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. Berkat dengan keramaiannya, banyak masyarakat yang tertarik masuk ke dalam agama Islam. Setelah berhasil mendekati masyarakat sekitar, aktivitas selanjutnya yang ia lakukan adalah berdagang. Dengan berdagang membuatnya semakin banyak dekat dengan masyarakat sekitar. Kemudian beliau menata pendekatan tempat belajar agama di desa Leran, Syekh Maulana Malik Ibrahim, wafat pada tahun 1900.
Ja'far As-Shiddiq merupakan nama kecil tokoh ini. Beliau merupakan cucu dari Sunan Ampel dan konon katanya merupakan anak dari seorang sultan Mesir yang merantau ke Jawa. Lahir di kota Al-Quds, Palestina pada tahun 1500 Masehi, inilah sosok Sunan Kudus, salah satu wali songo yang sukses membumikan agama Islam di Nusantara. Dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara, Sunan Kudus membutuhkan perjuangan yang luar biasa. Karena pada waktu itu, sebagian masyarakat Kudus masih kental dengan budaya Hindu dan Buddha yang mereka anut sebelumnya. Namun, perjuangan beliau mencapai titik terang. Pelan-pelan, banyak masyarakat yang mulai mempelajari agama Islam. Akulturasi budaya yang dilakukan oleh Sunan Kudus dapat kita lihat pada corak masjid yang beliau dirikan, yaitu Masjid Menara Kudus, yang merupakan perpaduan antara budaya Hindu, Buddha, dan agama Islam. Selain itu, Sunan Kudus juga melarang masyarakat Kudus untuk menyembelih sapi sebagai bentuk penghormatan untuk agama Hindu yang menganggap bahwa sapi itu sebagai dewa. Bahkan sampai sekarang, masyarakat di sana masih mematuhi larangan tersebut. Pada tahun 1550 Masehi, Sunan Kudus tutup usia dan dimakamkan di kompleks Masjid Menara Kudus yang sampai saat ini masih ramai dikunjungi oleh para peziarah. Kita pasti tidak asing lagi dengan lagu Tombo Ati. Lagu yang populer ketika bulan Ramadan ini merupakan salah satu peninggalan dari Sunan Bonang. Selain tembang Tombo Ati, peninggalan lainnya tak kalah luar biasa. Salah satu contohnya yaitu Masjid Astana Bonang yang berada di Kabupaten Tuban. Sunan Bonang lahir pada tahun 1465 Masehi dengan nama Raden Maulana Makdum Ibrahim. Beliau merupakan putra dari Sunan Ampel dan Nyai Ageng Manila. Dalam menyebarkan agama Islam, metode yang digunakan hampir sama dengan metode Sunan Kalijaga, yakni sama-sama menggunakan kesenian. Yang membedakan, Sunan Kalijaga menggunakan media wayang kulit, sedangkan Sunan Bonang menggunakan seni sastra. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 Masehi dan dimakamkan di kota Tuban.